Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi di akhir minggu pertama bulan Agustus tahun 2023. Hari ini adalah hari Sabtu tanggal 12 Agustus tahun 2023 yang merupakan hari biasa dalam pekan biasa yang ke-18 dengan warna liturgi adalah hijau. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema belajar dari kegagalan para murid Yesus dalam mengusir setan. Sahabat kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 13, Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 18 ayat 2 sampai dengan 4, 47 dan ayat 51 AB. Bait pengantar Injil diambil dari kitab 2 Timotius 1 ayat 10b dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius 17 ayat 14 sampai dengan 20. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Markus 9 ayat 14 sampai dengan 29 dan Injil Lukas 9 ayat 37 sampai dengan 43. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Matius 17 ayat 14 sampai dengan 20. Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayak. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Dia sakit ayan dan sangat menderita. Dia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana,' maka gunung ini akan pindah, dan tak akan ada yang mustahil bagimu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Baik sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini agar kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat kuntum yang terkasih, Matius kembali menggambarkan keraguan-raguan yang dimiliki para murid Yesus Kristus dalam bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 17 ayat 14 sampai dengan 20. Padahal para murid Yesus Kristus telah mengalami sendiri bagaimana kuasanya bekerja melalui mereka dan bagaimana melakukan apa yang ia juga lakukan. Tetapi ternyata mereka tetap jatuh bangun di dalam iman mereka. Tidak ada seorang pun yang tidak mengalami jatuh bangun ketika mengikuti Yesus Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, kita pun demikian. Ada kalanya kita memiliki keyakinan iman yang begitu teguh sehingga tidak ada peristiwa apapun yang dapat mengendorkan semangat kita untuk mengikuti dan melayani Yesus Kristus. Tetapi ada saat di mana kita menjadi begitu lemah, rapuh, dan mudah sekali menyerah di dalam mengikuti dan melayani Allah Tritunggal Maha Kudus. Itulah sebabnya kehidupan para murid Yesus Kristus menjadi cermin yang akurat untuk menggambarkan keadaan kita di dalam melayani dan mengikutinya saat ini. Pada satu waktu, para murid Yesus Kristus menyembuhkan orang sakit, sebagaimana kita bisa baca dalam kitab Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai dengan 10, Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai dengan 16 dan Kisah Para Rasul 9 ayat 32 sampai dengan 34. Pada satu waktu para murid Yesus Kristus juga membangkitkan orang mati sebagaimana kita bisa baca dalam kitab Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai dengan 41 dan Kisah Para Rasul 20 ayat 7 sampai dengan 12. Sementara mereka juga diberi kuasa yang sangat besar untuk mengusir setan. Kita bisa baca dalam Injil Matius 10 ayat 7 sampai dengan 8.
Tetapi di waktu yang lain mereka gagal mengusir setan yang sedang merasuk di dalam diri seorang anak muda, sebagaimana kita bisa baca dalam bacaan Injil pada hari ini. Sahabat Kuntum yang terkasih, kegagalan para murid Yesus Kristus karena mereka melihat mujizat tetapi terus meragukan kuasa Yesus Kristus. Mereka terus melihat hal yang tidak mungkin terjadi, tetapi mereka terus meragukan kemampuan Yesus Kristus melakukan sesuatu. Mereka diberi kuasa untuk menjalankan panggilan sebagai murid-murid Yesus Kristus, tetapi mereka tidak menjadikan seluruh hidup mereka dipimpin oleh kuasanya. Mereka tetap meragukan siapakah Yesus Kristus. Dan keraguan-raguan itu akhirnya hilang setelah mereka menjadi saksi kebangkitan Yesus Kristus. Mereka tidak mau dijadikan kecil, yang kita bisa baca dalam kitab Injil Lukas 9 ayat 46 sampai dengan 50. Dan mereka tidak mau menunjukkan bahwa mereka sanggup dan mereka berkuasa atas para setan dan tidak menyadari bahwa Yesus Kristuslah sumber dari kuasa tersebut. Perhatikanlah bagaimana Yesus Kristus menegur mereka dengan keras di dalam Injil Matius 17 ayat 17 dan ayat 20. Sahabat Kuntum yang terkasih, Yesus Kristus memanggil kita pula untuk mengikuti dan melayaninya. Tetapi panggilan tersebut seringkali kita remehkan karena kita berpikir ia akan mengerti dan tidak menuntut kita terlalu banyak. Kita mungkin pernah memberikan sisa dalam tanda petik kepada Allah Tritunggal Maha Kudus karena kita berpikir dia sabar dan tidak menuntut. Sahabat Kuntum yang terkasih, orang yang ketika menerima kesabaran memanfaatkan kesabaran itu untuk kepentingan diri sendiri adalah orang yang jahat. Bila karena Allah Tritunggal Maha Kudus sabar, tetapi kita sengaja memberikan sisa untuk dia, maka kita sebetulnya sungguh sangat jahat. Tetapi sebaliknya, kita dalam tanda petik menundukkan diri kita di bawah tuntutan dunia, tempat kerja, dan kebutuhan hidup dan kehidupan kita. Kita seringkali memaksa diri mengerjakan semua hal yang dituntut oleh mereka dengan sekeras mungkin. Tetapi mengapa kita tidak bisa memberikan tuntutan keras yang sama waktu kita mengikuti dan melayani Yesus Kristus, dan pada waktu kita hidup di dalam keserupaan dengan Yesus Kristus? Oleh karena itu, ada hal yang harus kita kenal tentang Allah Tritunggal Maha Kudus dari bacaan Injil pada hari ini, di mana Yesus Kristus sangat menuntut karena ia tidak puas dengan pemberian yang setengah-setengah dari para muridnya. Perhatikan pula kalimat-kalimat dari Yesus Kristus di dalam Injil Matius 10 ayat 37 sampai dengan 39. Sahabat Kuntum yang terkasih, para murid Yesus Kristus dianggap tidak mampu mengerjakan apa yang ia percayakan kepada mereka saat mereka gagal mengusir setan yang menyebabkan seorang anak muda sakit ayam. Di dalam pengusiran setan, Yesus Kristus mengatakan di dalam Injil Matius 17 ayat 21 bahwa mengusir setan harus dilakukan dengan doa dan puasa. Dan di dalam Injil Markus 9 ayat 29 dikatakan bahwa mengusir setan harus dilakukan dengan doa. Dari kedua bacaan tersebut, berarti kuasa yang bekerja melalui kita adalah kuasa Allah Tritunggal Maha Kudus yang harus dinyatakan dengan kebergantungan kepadanya dan membiarkan kuasanya yang menjadi nyata dan dipermuliakan. Sahabat Kuntum yang terkasih, kita tidak berkuasa atas setan, tapi Yesus Kristus adalah Tuhan yang menguasai dan akan menghakimi para manusia termasuk setan. Kuasa Yesus Kristuslah yang kita andalkan, walau kuasa itu tidak akan pernah menjadi milik kita pribadi, mengingat kita hanyalah saluran yang ia pakai untuk kuasanya boleh dinyatakan. Di dalam kitab Kisah Para Rasul 19 ayat 15 sampai dengan 16 dikisahkan tentang orang-orang yang berusaha mengusir setan, tetapi tidak dengan mengandalkan kuasa Tuhan. Sementara di bagian lain Alkitab juga diceritakan bagaimana orang mengusir setan demi nama Yesus Kristus walau bukan pengikutnya. Kita bisa baca dalam Injil Markus 9 ayat 38 sampai dengan 41 dan Injil Lukas 9 ayat 49 sampai dengan 50. Sahabat Kuntum yang terkasih, itulah sebabnya Yesus Kristus mengatakan bahwa iman yang diperlukan justru adalah iman yang walau hanya sebesar biji sesawi sekalipun. Sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Matius 17 ayat 20 dan Injil Lukas 17 ayat 5 sampai dengan 6. Yesus mengatakan
bahwa iman yang diperlukan justru adalah iman yang sepenuhnya bergantung kepadanya dan mau terus setia kepadanya, sehingga hanya namanya saja yang dipermuliakan. Iman yang mau namanya ditinggikan dan nama sendiri direndahkan dan bila perlu ditenggelamkan, sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Yohanes 3 ayat 30, sehingga akan diizinkan mengalami kuasanya dinyatakan melalui dirinya. Sahabat Kuntum yang terkasih, ada pendapat yang menyatakan bahwa terlalu mengandalkan diri sendiri semata ternyata identik dengan kurang beriman. Karena beriman berarti percaya sepenuhnya kepada Allah Tritunggal Maha Kudus dan kedaulatannya atas segala sesuatu. Tidak beriman dapat terwujud di dalam ketakutan untuk menjalani hal-hal yang dirasakan tidak mungkin dan di dalam bentuk terlalu mengandalkan diri sendiri. Tapi siapa yang beriman, maka dia akan sanggup menggerakkan gunung dan mencampakkannya ke dalam laut, dan memerintahkan pohon ara terbantun dan tertanam di dalam laut, sebagaimana bisa kita baca dalam Injil Matius 17 ayat 20 dan Injil Matius 21 ayat 21, lalu di dalam Injil Markus 11 ayat 22 sampai dengan 23 dan Injil Lukas 17 ayat 5 sampai dengan 6. Di dalam tanda petik, menggerakkan gunung adalah pepatah kuno orang Yahudi yang populer pada zaman Yesus Kristus, di mana berarti hal yang sangat mustahil, sehingga perkataan memindahkan gunung tidak boleh dibaca secara harfiah belaka. Hal yang paling mustahil pun dapat terjadi dengan kebergantungan penuh kepada kuasa dan kedaulatan Allah Tritunggal Maha Kudus, tidak bergantung kepada kekuatan diri sendiri semata, dan memiliki motivasi yang tulus untuk memuliakan nama Allah Tritunggal Maha Kudus. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Terima kasih, selamat berakhir pekan dengan orang-orang tercinta, selamat pagi dan salam.